Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Radasani dengan NIM 72114191007 dari Akuntansi Internasional 2019 akan mempresentasikan bab 6 dari SIM, Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama ada organisasi data. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar pada sistem informasinya. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan konsep data dipecah dan dikurangi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Hierarki data. Yang pertama ada field data yang merupakan unit data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Yang kedua ada record, suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Yang ketiga ada file, koleksi record yang saling berhubungan. Dan yang terakhir keempat basis data, kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Kolom spreadsheet mencerminkan field data, judul kolom berisi nama field data, dan baris dalam tabel berisi nilai field data. Flat files. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom berulang. Alasan suatu tabel harus menjadi flat files adalah yang pertama, komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Yang kedua, flat file memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. File kunci. Yang pertama ada kunci atau key, satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Yang kedua ada kandidat kunci, sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci. Kedua, struktur basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, nama-nama formulir, jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh urutan field lainnya. Struktur basis data hierarkis. IDS atau Integrated Data Store merupakan manajemen basis data yang pertama, dikembangkan oleh GE tahun 1964. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional merupakan sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel spreadsheet. Tabel tidak disimpan sebagai penunjuk alamat, sebagai gantinya relasi antar tabel bersifat implisit. Ketiga, contoh basis data relasional. Basis data sendiri akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi dari data. Pada slide ini menunjukkan contoh dari basis data jadwal. Konsep basis data, terdapat dua sasaran utama dalam konsep basis data. Yang pertama adalah meminimalkan pengulangan data, yang kedua untuk memperoleh independensi data. Independensi data sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Untuk membuat basis data, kita harus menentukan kebutuhan data. Untuk menentukan kebutuhan data sendiri terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkahnya, yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, yang ketiga menjabarkan kebutuhan informasi, keempat melakukan pemrosesan, dan yang terakhir menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan kedua merupakan pendekatan permodelan perusahaan, mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Teknik-teknik dalam pemodelan data. Yang pertama ada diagram relasi entitas, digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual. Yang kedua, diagram kelas, digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara data-data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Pada praktiknya, diagram relasi entitas dikembangkan pada bagian awal proses sebelum file-file data tertentu diidentifikasi. Diagram kelas, teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Laporan dan formulir.
Format formulir menampilkan satu record dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Sedangkan untuk laporan adalah data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Query merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih dan biasanya memiliki file data dengan jumlah terbatas. Bahasa query terstruktur, kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan berbasis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan basis data lanjutan atau OLAP telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Data mining, data merge, dan data warehousing memusatkan perhatian pada metodologi yang menawarkan akses yang cepat untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Administrator basis data atau database administrator merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas utama dari administrator basis data adalah perencanaan dari basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan dari basis data. Programmer basis data. Programmer basis data dipilih dari personil paling ahli dengan spesialisasi tinggi. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan mengagregasikan data pada basis data. Keuntungan dari hal ini adalah yang pertama, basis data perusahaan hanya diakses satu kali, dan yang kedua, keamanan basis data lebih terjamin karena pengguna tidak dapat mengakses basis data sepenuhnya. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan. Pengguna memerlukan pelatihan dalam sistem basis data. Keuntungan dari DBMS yang pertama mengurangi pengulangan dari data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir keamanan yang lebih baik. Sedangkan untuk kerugian DBMS sendiri, yang pertama adalah peranti lunak yang mahal, yang kedua mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan yang ketiga lebih mengeluarkan banyak pendapatan karena memperkerjakan dan memelihara staf DBL. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.